Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz dari kelas 2 Demat ITA NRP 3120600028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Y2 Getting Data from Users. Jadi yang pertama adalah membuat forms. Cara utama untuk membuat form adalah di dalam Y adalah melalui y/widget/active-form. Nah, pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Model yang terhubung dengan tabel database, misalnya berbasis y/db/active record. Kemudian ada model yang berdiri sendiri, yaitu berbasis y/base/model, seperti model untuk login form. Kemudian semua yang berada di antara active form begin dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang di-create. Selanjutnya, untuk membuat elemen pada form berserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveForm-Field. Kemudian, kode PHP yang menggunakan ActiveForm Field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama underscore model, kemudian berisi parameter nama underscore atribut. Misal login form username. Ini contoh membuat forms. Jadi seperti ini kodenya. Ini untuk page ya, ini untuk di bagian view. Ini modelnya. Kemudian validasi input. Aturan dasar jangan percaya input dari pengguna ya. Kadang ada input yang aneh-aneh. Jadi kita harus memfilternya dengan validasi input. Jadi selalu lakukan validasi. Input dari user yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode y/base/model validate. Metode ini ya akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan secara default, validasi input ini dilakukan di sisi klien atau menggunakan JavaScript. Dan untuk contoh validasi inputnya seperti ini yang ada di samping kanan. Kemudian deklarasi rules. Nah, untuk membuat metode y/base/model validate dapat bekerja supaya bekerja, kita perlu mendeklarasikan rule-nya untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan override metode y/base/model rules. Kemudian metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule-rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diperlakukan dan di tipe dari validator, misal required, email, string, dan lain-lain. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Keywordnya core validators. Ini contohnya bisa dilihat di gambar di samping kanan. Kemudian custom error message. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi pengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message. Ketika mendeklarasikan sebuah rule, beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Bisa dilihat di samping ini untuk contohnya custom error message. Kemudian ada conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Misal conditional validation. Di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika kita menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, kita bisa menggunakan properti when client yang berisi string yang mempersonalisasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Bisa dilihat di contoh di samping, seperti ini. Kemudian ada data filtering. Pada banyak kasus, inputan dari user itu harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, mengganti atribut yang kosong yang tidak diisi dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Contoh validation rule, data filtering ada di samping kanan ini. Kemudian ada uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Ini ya, betul. Yang pertama, membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Terus membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. Kemudian ada membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Kemudian ada uploading single file model. Pertama, yaitu caranya seperti ini. Tambahkan library class y/web
/web/upload file, kemudian tambahkan sebuah variabel atribut baru untuk menerima file pada model, misalnya ini $file1. Kemudian tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut $file1 ini sebuah file. Terus kita juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file dengan ekstensi JPG dan atau GIF saja. Contohnya ada di samping kanan ini. Kemudian uploading single file view. Itu caranya pertama, pastikan untuk menambahkan parameter option and type multi-part form data ini agar file upload dapat dilakukan. Kemudian tambahkan juga file input. Metode file input akan membuat form input yang akan menerima file. Contohnya ada di sebelah kanan ini. Kemudian uploading single file controller. Nah, controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Kita dapat menggunakan class y/web/upload file. Kemudian file akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Ya, seperti ini untuk contohnya. Kemudian uploading multiple file. Untuk membuat form untuk yang bisa mengupload beberapa file bersamaan, kita perlu menambahkan beberapa perubahan. Yaitu yang pertama, pada model kita tambahkan properti max files. Misalnya ini contohnya 5. Kemudian pada view kita juga ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array, misalnya ini file1 menjadi file1 array. Kemudian tambahkan properti multiple true pada metode file input, ya. Tambahkan. Kemudian pada controller kita ganti metode get instance menjadi get instances pakai s untuk beberapa. Terus gunakan metode for each untuk menyimpan semua file. Ini contohnya penggunaan uploading multiple file pada model, view, dan controller. Kemudian ini latihan. Latihan akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.